Halo sahabat Rajak, salam sehat. Selamat berjumpa kembali di acara Dokter Bicara bersama Rajak Hospital Salemba. Saya, Dr. Naindi Ananza, siap mengantar para sahabat untuk mengenal lebih dalam tentang tema Dokter Bicara pada hari ini, yaitu tentang osteoartritis. Pada hari ini kita telah kedatangan Dr. Dea Prista Agata, spesialis ortopedi. Halo dokter, apa kabar? Halo Dr. Nandi, halo juga sahabat Rajak. Baik dokter, banyak yang ingin mengetahui nih dok tentang osteoartritis. Mungkin masyarakat umum mengenalnya dengan OA. Apa sih dok yang dimaksud dengan osteoartritis? Baik dokter, jadi kalau osteoartritis dari namanya sendiri, osteo adalah tulang, artros adalah sendi, dan itis itu adalah suatu peradangan. Sehingga kalau digabungkan, secara umum osteoartritis adalah suatu peradangan pada sendi. Dan untuk proses osteoartritis sendiri merupakan suatu yang kronis dan dia sifatnya adalah progresif atau lama-lama bertambah berat. Seperti itu dokter. Berarti akan terus-menerus memburuk ya dok ya apabila tidak ditangani? Betul sekali dokter. Biasanya kalau kita terlambat penanganannya bisa jadi perberatan dari osteoartritis terjadi pada usia yang lebih muda dari yang seharusnya. Apakah faktor risiko dari osteoartritis nih dok dan biasanya terjadi pada usia berapa? Baik dokter, jadi untuk faktor risiko pada kasus osteoartritis sendiri secara umum kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang modifiable atau yang bisa kita ganti. Jadi biasanya yang pertama adalah osteoartritis bisa terjadi bila terjadi trauma dokter. Jadi trauma itu bisa entah ada fraktur atau mungkin ada dislokasi. Kemudian yang berikutnya osteoartritis juga bisa terjadi salah satu faktor risiko yang bisa kita ubah adalah bila ada pergerakan yang repetitif. Untuk osteoartritis sendiri bisa terjadi di beberapa sendi di tubuh. Misalnya kalau terjadi di lutut, berarti faktor risiko adalah bila melakukan gerakan repetitif pada lutut posisi lurus dan menekuk. Kemudian yang berikutnya osteoartritis juga faktor risikonya adalah pada pasien-pasien yang memiliki BMI lebih dari 25. Kemudian untuk faktor resiko yang non-modifiable atau yang tidak bisa kita ganti, biasanya satu faktor risiko pada perempuan. Jadi osteoartritis itu memang faktor risiko lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki. Yang berikutnya osteoartritis untuk faktor yang non-modifiable itu juga ada genetik ya dokter. Jadi dan yang berikutnya pada osteoartritis juga bisa terjadi peningkatan faktor risiko pada pasien-pasien yang memang memiliki gangguan developmental. Misalnya untuk osteoartritis di hip, bila memang dia ada gangguan developmental di hip, itu juga akan meningkatkan resiko osteoartritis. Kemudian tadi kan dokter menanyakan untuk usianya. Sebenarnya untuk usianya sendiri dari teori kalau untuk zaman dulu itu untuk lanjut usia dokter. Jadi biasanya di atas 60, 55 tahun. Namun dengan makin ke sini dengan pola hidup yang mungkin makin makanan juga kurang sehatnya jadi banyak, mungkin aktivitas fisiknya jadi berkurang, umurnya jadi semakin lebih muda untuk pasien-pasien yang mengalami osteoartritis. Nah tadi dokter Dea menyatakan bahwa wanita lebih berisiko ya dok? Iya. Kenapa sih dok bisa lebih berisiko untuk yang wanita? Baik, untuk pada wanita sendiri kenapa bisa lebih beresiko? Sebenarnya untuk dari research-nya sendiri, untuk penyebab pastinya memang belum ada yang bisa menunjukkan kenapa wanita lebih beresiko. Jadi dari risetnya sendiri ketika dikumpulkan pasien-pasien dengan osteoartritis dan diteliti dalam populasi, biasanya memang presentasinya lebih besar pada wanita daripada laki-laki. Siap dokter. Nah berarti sahabat Rajak tadi kan disampaikan juga oleh dokter Dea, berarti apabila faktor risiko osteoartritis salah satunya adalah dengan BMI yang berlebih ya dok ya. Berarti betul. Memang kita harus lebih mengontrol berat badan betul. Juga ya dok ya. Betul. Sehingga mencapai BMI yang ideal, sehingga faktor risiko osteoartritis juga dapat dikurangi. Iya betul, setuju. Lalu selanjutnya dok, banyak juga nih sahabat Rajak yang bertanya, metode apa saja sih dok yang mendapat menjadi pilihan untuk tata laksana osteoartritis, baik pembedahan maupun non pembedahan nih dok kira-kira? Ya, jadi untuk tata laksana pada kasus osteoartritis sendiri sebenarnya memang nanti tergantung dari derajat keparahannya. Tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa osteoartritis bisa terjadi di banyak sendi di tubuh. Biasanya yang paling sering antara lutut atau panggul. Nah, untuk derajat yang awal itu nomor satu first line terapinya memang kita melakukan tindakan non operatif. Dari tindakan non operatif itu sendiri nomor satu ternyata yang disarankan oleh asosiasi
asosiasi adalah physical therapy. Jadi misalnya osteoartritis pada lutut, seperti yang kita ketahui ketika kita berdiri, jalan, lutut itu merupakan salah satu sendi yang berfungsi untuk weight bearing. Jadi dia akan menopang berat badan, seperti itu. Nah, ketika ada osteoartritis, berarti tujuan kita melakukan terapi adalah mengurangi beban dari lututnya. Sehingga bisa kita lakukan satu untuk physical terapi adalah untuk memperkuat otot-otot di daerah paha, otot-otot di daerah betis. Kemudian physical terapi yang berikutnya juga disarankan seperti yang tadi saya bilang karena faktor risikonya adalah pada pasien dengan BMI di atas 25. Berarti kita juga akan menyarankan weight loss program supaya target BMI paling tidak 25. Itu nomor satu. Nah, yang berikutnya untuk tata laksana non operatif itu bisa dibantu dengan pemberian obat-obatan. Jadi obat-obatan yang kita berikan adalah obat-obat karena tadi adalah suatu proses radang, maka kita akan memberikan obat anti radang. Jadi obat yang kita berikan itu memang bukan untuk menghilangkan osteoartritisnya, tapi untuk mengurangi gejala nyerinya sehingga nanti saat lakukan physical therapy itu pasien juga lebih optimal. Berarti memang obat-obatannya yang lebih simptomatik ya dok, Seperti untuk itu. mengurangi gejala. Ya, betul sekali. Lalu selanjutnya dok, tadi kan dokter menyatakan bahwa untuk mengurangi gejala nih dok, untuk mengurangi gejalanya tadi dengan pereda nyeri. Betul. Lalu selanjutnya ada tindakan lain nggak dok untuk mengurangi gejala nyerinya ini? Baik. Untuk mengurangi gejala nyerinya, tadi kan sudah saya sebutkan obat-obatan. Obat-obatan itu sendiri sebenarnya yang disarankan first line-nya bisa oral atau obat yang diminum. Ada juga obat yang untuk dioleskan, topikal, betul. Kemudian sebenarnya dari asosiasi yang ada hasil signifikan atau yang disarankan itu yang NSAID itu. Untuk yang lainnya mungkin ada yang menggunakan brace lutut, itu biasanya disarankan kalau misalnya memang sudah terjadi malalignment atau bentuk lututnya sudah berubah, sudah jadi X atau jadi O, itu bisa juga disupport juga mungkin dengan pemberian alas kakinya dimodifikasi, itu juga bisa. Terus kemudian yang lainnya bisa juga diberikan obat-obatan itu disuntikan ke dalam sendinya. Langsung ke dalam lututnya ya dok ya? Dan untuk pemberian suntikan di dalam sendi itu memang ada dua jenis obat yang bisa diberikan. Yang satu adalah yang antiinflamasi, biasanya kita berikan steroid. Kemudian yang kedua adalah kita memberikan homolog untuk mengganti cairan sendinya. Biasanya kita memberikan asam hyaluronat seperti itu. Berarti memang antiinflamasi atau anti peradangan ya dok ya? Jadi memang langsung spesifik ke lutut. Betul. Nah tadi kan dokter juga menyatakan ke kita ya dok, tergantung dengan derajat keparahan. Betul. Bagaimana sih dok cara mendiagnosis atau melakukan pemeriksaan modalitas apa nih yang harus dilakukan untuk mengecek derajat keparahan dari pasien? Baik. Jadi untuk mengecek derajat keparahan tentunya kita pertama dari anamnesis dulu pada pasien, terutama yang dikeluhkan itu apa, nyerinya seperti apa, apakah terus menerus, apakah hilang timbul, kemudian gerakan apa yang memicu nyerinya, apakah hanya jalan atau naik turun tangga, kemudian setelah anamnesis kita juga harus menanyakan juga tadi kan salah satu faktor resiko apakah ada trauma atau tidak. Kemudian apakah ada penyakit-penyakit kronis, misalnya ada DM atau ada metabolic syndrome yang juga nanti berhubungan dengan BMI pasien. Kemudian kita perlu melakukan pemeriksaan fisik. Dari pemeriksaan fisik, pertama kita lihat dulu. Tadi kan saya sempat menyebutkan bahwa yang parah itu bisa sudah terjadi perubahan bentuk lututnya antara dia jadi X atau jadi O. Kemudian kita lihat kita ukur berapa derajat dia menjadi, kalau dari medis kan istilahnya valgus atau varusnya berapa derajat. Kemudian kita cek juga apakah ada nyeri tekan pada daerah lutut itu tersebut. Kemudian kita cek juga range of motion atau gerakan dari lututnya, dan kita cek juga stabilitasnya karena di lutut itu kan ada ligamen-ligamen yang menjaga stabilitas dari lutut. Baik. Nah, itu apakah ada gangguan atau tidak. Nah, yang berikutnya kita bisa melakukan penunjang. Penunjang yang kita lakukan awal adalah kita lakukan ronsen atau X-ray. X-ray yang kita lakukan biasanya nanti X-ray lutut posisi weight bearing, jadi pasiennya memang berdiri dari depan AP, dari lateral, dan juga bisa ditambah sunrise view, itu kita mau melihat patelanya atau tempurung lututnya, seperti itu. Baik dokter, berarti kalau misalnya ditemukan bahwa hasilnya dia berat, berarti kan kita perlu pergantian nih dok terhadap sendi lututnya, betul. Misalnya dengan prostesis atau pengganti sendi Betul. lututnya itu
kira-kira bagaimana sih dok tata cara pergantian sendi lutut terutama pada kondisi yang sudah berat dari derajat yang tadi sudah didiagnosis dengan pemeriksaan modalitas yang ada? Ya, jadi untuk setuju dengan Dr. Nandi, kalau misalnya sudah terjadi derajat berat di mana lutut itu biasanya tulangnya sudah berubah, jadi ada bone deformity, alignment-nya juga sudah berubah, biasanya tindakan yang kita sarankan atau dengan tadi sudah kita coba non-operatif, biasanya sampai 6 bulan tidak ada perbaikan, mungkin sudah perlu disarankan untuk dilakukan. Cut off-nya 6 bulan biasanya ya dok ya? 6 bulan. Berarti kalau 6 bulan nggak ada perbaikan, sedangkan kerjanya harus naik tangga, artinya kan memang mengganggu weight bearing, udah itu gagalnya menurunkan berat badan, berarti memang penting ya dok untuk melakukan pergantian. Karena benar-benar mengganggu quality of life juga ya dok dari pasiennya. Setuju. Jadi tadi seperti yang dikatakan Dr. Nandi, kalau memang sudah ada indikasi untuk dilakukan pergantian sendi. Jadi sebenarnya pergantian sendi itu apa? Jadi kalau misalnya pada kasus lutut yang kita tahu lutut itu nanti terbentuk dari ada tulang paha bagian bawah, kemudian ada tulang kering bagian atas, kemudian tadi saya sudah sebutkan ada tempurung lutut atau patella. Jadi yang kita lakukan adalah kita memasang sendi buatan baru di lutut. Itu nanti kita potong, jadi bagian sendi yang sudah rusak kita potong, kita ganti dengan sendi buatan yang baru, sehingga untuk tindakan artroplasti atau penggantian sendi ini adalah suatu operasi khusus dokter, karena kan kita sudah membuang tulang ya istilahnya. Betul, jadi dokter. Tidak bisa dilakukan planningnya harus baik karena tidak bisa terus-terusan gitu, paling maksimal 2 kali untuk revisi. Berarti 2 kali ya dok untuk revisinya. Betul. Nah sahabat Rajak, demikianlah edisi Dokter Bicara pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dokter atas penjelasan yang sangat lengkap dan informatif kepada sahabat Rajak. Jika sahabat Rajak ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait dengan osteoartritis, bisa datang langsung ke Rajak Hospital Salemba atau menghubungi rumah sakit. Akhirnya saya Dr. Naindi dan juga Dr. Dea, spesialis ortopedi, izin undur diri. Dan sampai jumpa lagi di acara Dokter Bicara dengan tema menarik lainnya. Salam sehat dari Rajak Hospital.